Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Aku menyebabkan banyak manusia sakit COVID-19. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Yang pertama, cucilah tanganmu dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Yang kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Yang ketiga, ketika kamu batuk dan bersin, tutup hidung dan mulutmu dengan lenganmu, dengan maskermu, atau dengan tisumu. Yang keempat, istirahatlah jika kamu sakit. Tidurlah yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Yang kelima, belajar dan bermainlah di rumah dulu. Yang keenam, hindari tempat ramai. Jika memang harus keluar, pakai masker ya. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Hai Putra Kids, apa kabar semuanya? Yasha, luar biasa. Yes, mantap. Wah, adik-adik, kakak-kakak di sini berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sikap sopan dan hormat. Kita mau ibadah loh sama Tuhan. Siap-siap ya adik-adik, supaya adik-adik memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan penuh perhatian. Ya kan? Iya betul banget Kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh buka tangannya, tutup matanya. Kita mau fokus untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktumu, penyertaan ya Bapa. Pada hari ini kami kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami semangat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk kakak itu yuk 1, 2, 3.
nama Tuhan dikenali lagi. Kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
ibadah. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melindungi setiap adik-adik ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baru bagi mereka Tuhan. Beri roh yang antusias, yang penuh perhatian dalam mendengar setiap firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Setiap adik-adik yang sedang mengalami kesulitan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Petra Kid, jumpa lagi dengan Kak Tuti di sini. Oh ya, minggu lalu Kak Gaby ceritanya tentang apa ya? Apa-apa? Iya benar, Barnabas menerima Saulus sebagai saudara. Nah, minggu ini Kak Tuti mau cerita tentang Barnabas dan Saulus diutus. Diutus itu apa sih Kak Tuti? Nah, diutus itu berarti mengemban tugas untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Nah, kenapa sih kok mereka diutus? Yaitu tadi untuk memberitakan kabar baik supaya orang-orang percaya Tuhan Yesus. Nah, ceritanya diambil dari nih Kak Tuti buat Alkitab, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Nah, karena ayatnya banyak banget, nanti kita mau dengerin ceritanya sambil dibacain ayatnya seperti ini. Semuanya mau denger adik-adik? Nah, kalau mau dengar, duduk yang manis. Semuanya matanya menatap ke kamera, telinganya disendengkan. Gak boleh main-main. Kita mau menghormati Tuhan Yesus. Yang siap kata lambaikan tangan semuanya? Wow, semuanya udah siap. Oke, kalau gitu kita mau saksikan yang berikut ini. Silakan. Setelah kematian Stefanus, banyak orang percaya yang dianiaya dan mereka melarikan diri dari Yerusalem. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Kemanapun mereka pergi, mereka menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang lain tentang Yesus. Beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang pergi ke Antioquia juga menceritakan kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Antioquia terletak di sebelah utara Yerusalem di Syria. Ketika berita tentang orang-orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus sampai ke Yerusalem, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua taat dan tetap setia kepada Tuhan. Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan makin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya yang baru ini memerlukan pengajaran, maka Barnabas pergi untuk mencari seseorang yang bisa membantunya. Lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, yang disebut Paulus dalam bahasa Yunani.
Saulus dulu pernah menganiaya orang-orang percaya, tapi dia sekarang sudah menjadi orang percaya. Barnabas mengajak Paulus untuk datang ke Antiokhia untuk membantu mengajar firman Tuhan bersama guru-guru Injil yang lain. Paulus menerima undangan itu dan bergabung dengan Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem untuk mengajar orang-orang yang baru percaya tentang bagaimana cara untuk hidup bagi Tuhan. Tim yang terdiri dari 5 nabi dan guru ini memimpin gereja di Antiokhia. Paulus bersama-sama dengan mereka selama lebih dari 1 tahun. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, karena mereka percaya kepada Kristus. Suatu hari, para pemimpin jemaat di Antiokhia berkumpul lagi untuk berbakti. Mereka berpuasa, artinya mereka tidak makan sama sekali. Ketika mereka sedang berdoa dan menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus berkata, "Biarkan Barnabas dan Saulus pergi dan melakukan pekerjaan yang aku tentukan untuk mereka." Tuhan ingin Barnabas dan Saulus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil tentang Tuhan Yesus. Setelah berpuasa dan berdoa, para pemimpin yang lain meletakkan tangan di atas Barnabas dan Saulus dan mengutus mereka untuk membawa kabar baik ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka. Saudara sepupu Barnabas yang bernama Yohanes, yang disebut juga Markus, ikut bersama mereka. Mereka melakukan perjalanan ke Selukia. Mereka naik kapal untuk berlayar ke Siprus. Nah, apa yang Barnabas dan Saulus lakukan di Siprus ya? Kalian tunggu kelanjutan ceritanya minggu depan. Happy Sunday all! Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Ketika Barnabas dan Saulus diutus Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, di sini siapa yang mau memberitakan kabar baik? Jangan berkata, "Kak Tuti, aku masih kecil, masih anak-anak." Memangnya bisa? Semua bisa dipakai Tuhan. Baik Kak Tuti, baik kakak-kakak yang lain, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan. Caranya gimana? Kalau kita mau diutus Tuhan, nah misalnya di sekolah nih, kita temannya nakal, kita jangan ikut nakal. Temannya pelit, kita jangan ikut pelit, supaya orang bertanya, "Kok kamu murah hati, kok kamu baik?" Karena ada Tuhan Yesus, kalian bisa bilang. Ketika bermain juga seperti itu adik-adik. Nah, semuanya mau dipakai Tuhan. Di situ adik-adik, ketika Barnabas dan Saulus diutus memberitakan Injil di Antiokhia, pertama kalinya lah di situ para murid Yesus disebut Kristen. Itu apa sih Kristen itu?
Kristen itu pengikut Kristus. Nah, adik-adik dan kakak yang sudah percaya Tuhan Yesus disebut pengikut Kristus, atau makanya disebut Kristen. Nah, supaya orang-orang mengikut Kristus, kita wajib memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita, dan berdoa buat mereka supaya diselamatkan. Siapa yang mau berdoa untuk teman-teman kita yang belum selamat? Angkat tangan. Wow, semuanya. Kalau begitu ada ayat hafalanya. Ayat hafalanya itu diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Nah, ayatnya singkat loh adik-adik. Ayatnya ya. Oke, Kak Tuti taruh dulu ya. Jadi bunyinya begini. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pendek bukan? Nah, kalau gitu semuanya berdiri yuk, kita ulang sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, yang mau diutus Tuhan yuk, kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, mendoakan keluarga kita yang belum kenal Tuhan Yesus, mendoakan teman-teman kita, dan kita siap memberitakan kabar baik buat mereka. Semuanya boleh duduk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan, untuk berdoa buat mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, agar berita Injil Tuhan boleh didengar oleh semua orang dan semua orang boleh diselamatkan. Seperti Tuhan Kau mengutus Barnabas dan Saulus, aku pun ingin Kau utus Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami bermain, di sekolah kami Tuhan, kami mau menjadi terang dan garam dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, tolong Tuhan berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu mereka diselamatkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas adik-adik. Dan sekarang adik-adik bisa siapkan alat dan bahannya ya. Oke adik-adik, sekarang kita memulaikan aktivitas kita. Pertama-tama adik-adik bisa siapkan alat-alatnya. Ada gunting, ada double tip, ada juga krayon, dan di sini juga ada awan. Dan di sini ada kertas origami yang berwarna biru dan ada kertas putih. Nah, ini kertas putihnya kita warnain dulu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita warnain dia warna merah. Ujung ke ujungnya kita warnai merah ya adik-adik. Dan sekarang kita warnain anak orange. Oke, sekarang kita ambil warna kuning. Sekarang kita warnain hijau. Dan yang paling terakhir kita warnain biru.
sekarang adik-adik kita lipat kertasnya secara berlawanan ya adik-adik. Oke, nanti dan akan berbentuk seperti ini. Sekarang kita lem kertasnya. Dan sekarang kita juga akan lem di bawahnya untuk nempelin ke ini ya adik-adik. Sekarang kita tempelkan awannya, dan di belakang sini kakak udah tempelin lemnya ya. Oke. Dan bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik di sini bisa nanti tulis-tulis apa gitu, bisa dikasih untuk temannya ya. Nah, ini nih adik-adik kreativitas kita. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah, semoga berhasil ya. Adik-adik kita nonton dulu ya cuplikan untuk kreativitas minggu besoknya ya. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat kreativitas. Bahan-bahan yang diperlukan: beras, pewarna makanan, gambar bunga atau mobil. Gambarnya boleh apa saja ya yang ada, dan ada lem. Dan langsung ditempelkan sesuai dengan Adik-adik jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya adik-adik. Sampai jumpa minggu